Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anton R dan masih ngobrolin bola. Video kali ini masih tentang update Piala Eropa 2024 yang berlangsung di Jerman. Dan setelah beberapa pertandingan yang telah kita bahas di video sebelumnya, kali ini saya pun akan membahas tentang beberapa pertandingan. Namun kali ini beda ya teman-teman, karena tidak semua pertandingan yang berlangsung itu saya tonton, dikarenakan ada beberapa kesibukan. Jadi saya akan membahas beberapa pertandingan saja yang sudah saya tonton, begitu teman-teman, yang sempat saya tonton. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau minta teman-teman untuk like dan subscribe channel ini untuk kemajuan dari channel ini. Oke, thank you sudah like dan subscribe, dan thank you juga sudah mau menonton video kali ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke update Piala Eropa 2024 ya teman-teman. Sedikit info bahwa beberapa pertandingan yang telah saya nonton yaitu antara Polandia versus Belanda yang berakhir dengan kemenangan Belanda 2-1, skor tipis untuk kemenangan Belanda. Terus ada Serbia versus Inggris yang berakhir dengan kemenangan Inggris 1-0. Terus yang terakhir yang saya tonton ada Austria versus Prancis pagi tadi yang berakhir dengan kemenangan Prancis 1-0. Semuanya berakhir dengan kemenangan tipis ya teman-teman, tidak begitu ada pembantaian di sana, begitu teman-teman ya. Oke, pertandingan yang tidak saya tonton tentu menghasilkan skor yang sangat mengejutkan menurut saya. Beberapa pertandingan seperti Slovenia, Denmark itu berakhir dengan draw 1-1. Itu saya tidak sempat untuk menontonnya karena harus istirahat juga. Ada Romania versus Ukraina yang berakhir dengan kemenangan Romania. Ini sangat mengejutkan buat saya karena sebelumnya saya mengunggulkan Ukraina untuk memenangkan pertandingan tersebut, namun hasil akhirnya Romania mampu membantai Ukraina 3-0 tanpa balas, gitu teman-teman. Dan yang terakhir yang sangat mengejutkan juga, namun tidak sempat saya tonton, ada Belgia yang kalah atas Slovakia dengan skor tipis 1-0. Namun saya tidak bisa untuk membahasnya dalam video kali ini karena saya tidak sempat untuk menontonnya. Oke, kita akan membahas sedikit pertandingan yang saya tonton. Pertama antara Polandia versus Belanda ya. Saya melihat ya, walaupun Belanda menang kali ini, namun Belanda menurut saya bermain dengan tidak memuaskan kali ini. Pertandingan yang berlangsung sangat-sangat membosankan. Belanda pun main dengan buat saya kurang memuaskan. Polandia bermain cenderung bertahan. Mungkin karena kualitas pemain Belanda yang diturunkan kali ini, apalagi tanpa Frenkie de Jong, sedikit lemah teman-teman, sedikit lemah. Dan apalagi dilihat Memphis di depan yang eksekusinya kurang bagus, lini depan Belanda yang kurang memuaskan gitu, kurang begitu efektif. Lini tengah sedikit bagus teman-teman, namun kurang mampu melakukan passing-passing yang akurat sehingga cepat kehilangan bola, begitu teman-teman. Lini tengah Belanda sering cepat kehilangan bola. Mungkin juga ya karena Polandia yang cenderung bertahan. Namun secara statistik memang hasil akhirnya Belanda yang lebih unggul, gitu. Tapi di sini saya melihat bahwa Polandia cenderung bertahan sehingga membuat Belanda memiliki statistik yang bagus, begitu teman-teman. Namun secara overall pertandingan Belanda versus Polandia, pertandingan ini kalau teman-teman nonton mungkin sedikit membosankan ya, karena Belanda pun kurang kreatif di lini tengah maupun di lini belakang, sehingga
terjadilah gol Polandia yang melalui set piece ya. Set piece dari corner kick eh, karena kesalahan antisipasi dari pemain-pemain Belanda gitu. Ya, secara keseluruhan bisa dinilai bahwa Belanda lebih unggul secara statistik, namun apakah pertandingan itu enak ditonton? Tentunya buat saya sangat membosankan. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke Serbia versus Inggris. Di sini kalau saya menilai bahwa Inggris bermain kurang memuaskan. Ya, terlepas dari beberapa pemain yang tidak dipanggil ya, diantaranya Grealish, Maguire, ada lagi Rashford, gitu teman-teman ya. Namun, kita lihat, menurut saya, lini tengah Inggris terlalu menumpuk. Sehingga membuat kayak pemain seperti Declan Rice kebingungan. Mungkin karena ini pertandingan pertama ya, tapi saya melihat bahwa lini tengah Inggris terlalu menumpuk. Di sana ada Bellingham, ada Declan Rice, ada Trent Alexander-Arnold, itu TAA. Jadi secara posisi Inggris masih kurang di lini tengah, masih kurang kreatif saja ya teman-teman, kurang kreatif dan sering kebingungan posisinya. Namun berhasil dipecahkan oleh Bellingham ya, golnya itu dicetak oleh Bellingham. Ya, kalau saya melihat sih secara kualitas Inggris masih belum kompak, belum harmonis ya. Gitu teman-teman, secara tim. Walaupun Inggris bisa menang kali ini, namun tentunya perlu banyak perbaikan, terutama di lini tengah Inggris. Oke, kita lanjut ke Prancis versus Austria. Nah, ini yang baru tadi pagi berlangsung dan selesai teman-teman. Saya melihat bahwa Prancis kurang dalam eksekusi di lini depan. Ada Mbappe yang tumpul ketika 1 lawan 1 dengan kiper, gitu teman-teman. Walaupun gol yang dapatkan oleh Prancis berasal dari kaki Mbappe atas kesalahan pemain belakang, sehingga pemain belakang dari Austria melakukan blunder dan terjadilah gol bunuh diri yang dilakukan oleh Maximilian Wöber gitu teman-teman. Namun secara permainan Prancis masih kurang memuaskan teman-teman. Pertandingan walaupun ya Australia, kita bisa lihat Austria itu tidak bermain bertahan, melainkan lebih bermain terbuka kali itu. Bahkan kalau dilihat secara statistik, menurut saya ball position Australia itu cukup bagus teman-teman. Ball position Austria itu lebih bagus. Dilihat sini Austria lebih banyak menguasai bola. Syukur saja di Prancis itu ada seorang Kante, teman-teman. Ada seorang Kante yang mampu menopang lini belakang Prancis, sehingga lini belakang Prancis terlihat cukup kokoh kali ini gitu teman-teman ya. Lini belakang Prancis terlihat cukup kokoh. Namun sayangnya Mbappe dan kawan-kawan kurang kreatif di lini depan, apalagi dalam hal eksekusi. Dembele masih kurang efektif, kurang kelihatan, apalagi Thuram masih kurang kelihatan, sehingga pada babak kedua digantilah Dembele diganti dengan Kolo Muani ya, dan Rabiot diganti pada babak kedua pun. Terlihat Mbappe juga ketika hidungnya berdarah, mengalami cedera, diganti dengan Olivier Giroud. Namun itu juga masih kurang efektif. Apalagi di babak kedua ada Camavinga yang masuk, masih kurang efektif teman-teman. Secara
pertandingan Austria versus Prancis masih ya sedikit membosankan untuk menontonnya karena tidak begitu ada serangan-serangan yang signifikan. Pertandingan berlangsung terbuka, namun bola hanya bergulir di tengah, gitu. Tidak mampu dieksekusi menjadi gol, begitu teman-teman. Austria pun memiliki banyak peluang, namun tidak mampu mengeksekusi beberapa peluang yang tidak mampu dikonversi menjadi gol, gitu teman-teman. Apalagi Mbappe terlihat sangat-sangat kurang efektif. Apa mungkin karena kesalahan posisinya? Karena Mbappe di sini ditempatkan sebagai striker. Jadi mungkin ya bukan posisinya Mbappe, tapi ketika Mbappe melakukan akselerasi lebih ke kanan, terjadilah gol. Dan kelihatan walaupun sesekali Mbappe melakukan akselerasi ke kanan, tapi menurut pengamatan saya bahwa Mbappe itu lebih efektif ketika melakukan akselerasi seperti itu, begitu. Oke, itu saja beberapa pertandingan yang yang telah kita bahas kali ini, yang telah saya nonton pun, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat dan salam olahraga.